Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita, melimpahkan kesehatan dan keafiatan sehingga diperjumpakan lagi di majlis ilmu yang kita selalu berharap, bercita-cita semoga kegiatan majlis ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat dan keberkahan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Ihya'ul Maid kita, yang mana perjumpaan terakhir selesai membaca hadis yang ke-16. Lanjut pada al-hadis as-sabi asyar, hadis yang ke-17. Akhrajat Tabrani fil Awsat an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhiru ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhlufuni fi ahli baiti. Hadis yang ke-17 diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitabnya Al-Awsat melalui jalur Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, akhiru ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang terakhir diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang paling akhir diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, ukhlufuni fi ahli baiti. Gantikan aku fi ahli baiti, dalam rangka menjaga ahlul baitku. Gantikan aku dalam rangka menjaga ahlul baitku atau keluargaku. Bahasa lain dari gantikan aku, anggaplah ahlul bait aku itu setelah aku wafat sebagai penggantiku. Setelah aku wafat, maksud Nabi, anggaplah ahlul bait aku, keluargaku, keturunanku sebagai penggantiku. Artinya sikap bebuhan pian sebagai umat jangan robah terhadap keluarga sebagaimana sikap bebuhan pian kepadaku, maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kayak apa pian lawan Rasulullah, beadab, bertata krama, berbaik dan yang lain. Ukhlufuni fi ahli baiti, maka bersikaplah sikap yang sama terhadap ahlul baitku, keluargaku. Gantikan aku dalam menjaga ahlul baitku, gantikan aku dalam menyikapi ahlul baitku. Maknanya kayak itu tadi. Sebagaimana pernah ulun sampaikan, sangat kada masuk akal dan lucu orang nang bepada cinta lawan Nabi tapi lawan keturunan sidin memusuhi, menjauhi. Sebagaimana pian beisi anak darah daging pian, ada orang lain bekaku cinta lawan pian, tapi lawan anak pian kurang ajar. Pian sebagai kuitan mengakui dan menerima kada cinta orang tu. Jelas sarik juga. Pian ne mahandaki bebinian janda beisi anak. Aku hendak mengawini ikam aja, jer pian. Anak ikam buang aja. Nang janda ni menerima kada? Kada harapan. Kalau ikam hendak lawan aku, anakku anggap anak ikam. Ikam bepada sayang lawan aku, sayangi juga anakku. Karena anakku darah dagingku. Kayak itu sama. Pian bepada cinta lawan Nabi, lawan darah daging Nabi, keturunan Nabi, pian kurang ajar. Sedangkan Nabi sendiri dalam banyak riwayat hadis minta gantiakan terhadap umat sidin agar menyikapi bujur-bujur ahlul bait atau keluarga dan keturunan sidin. Bepada hendak lawan binian tapi benci lawan anaknya. Biar berhimat, biar menjujur bisa kada terimanya. Karena ia mentinggalkan anak. Darah dagingnya, ia yang melahirkan setengah mati. Hadits ke-18, al-hadits ats-tsamin asyar. Akhrajat Tabrani fil Awsat anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilzamu mawaddatana ahlal baiti fa innahu man laqiyallaha wa huwa yawadduna dakhala jannata bi syafa'atina walladhi nafsi biyadihi la yanfa'u 'abdan 'amalun 'amilahu illa bi ma'rifatihi haqqana. Hadits ke-18 diikhraj oleh Imam Tabrani kembali di kitab beliau Al-Awsat melalui jalur Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Sayyidina Hasan bercerita, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilzamu mawaddatana ahlal bait, terus meneruslah kalian, mencintai kami, para ahlul bait. Terus meneruslah kalian mencintai kami, para ahlul bait. Fa innahu man laqiyallaha wa huwa yawadduna, karena sesungguhnya man laqiyallaha, seseorang yang berjumpa Allah dalam kurung meninggal dunia, tutup kurung. Seseorang yang berjumpa dengan Allah dalam kurung meninggal dunia, tutup kurung. Wa huwa yawadduna, dalam keadaan mencintai kami, dalam keadaan mencintai kami, dakhalal jannata bi syafa'atina,
maka dia akan masuk ke dalam surga sebab syafaat kami. Sebab syafaat atau pertolongan kami, para ahlul bait. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang dimana diriku berada pada kekuasaannya. Demi zat yang dimana diriku berada dalam kekuasaannya. Dalam kurung demi Allah, tutup kurung. Nabi bersumpah artinya. Demi Allah, demi zat yang aku berada dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. La yanfa'u 'abdan 'amalun 'amilah. Tidak akan bermanfaat amal, perbuatan yang dikerjakan seorang hamba, tidak akan bermanfaat amal, perbuatan yang dikerjakan seorang hamba kecuali dibarengi pengetahuannya, kecuali dibarengi pengetahuannya terhadap hak kami, terhadap hak kami. Nah, ini hadis 18 termasuk pegangan kuat ulama-ulama nang bujur-bujur cinta dengan habaib, cinta dengan ahlul bait mulai bahari. Jaminan dari Nabi. Ujar Nabi, ilzamu, ini Nabi yang berucap, ilzamu, terus meneruslah, jangan beguyang, jangan pasang surut, tatap aja buhanikam, mawaddatana, mencintai kami, ahlul baiti, para ahlul bait. Jangan berubah, maksud Nabi, lazimi, bawa kamati perasaan itu. Al-mawaddah, cinta yang kuat terhadap kami ahlul bait. Kenapa? Apa sebab? Fa innahu man laqiyallahu wa huwa yawadduna, karena sesungguhnya orang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa perasaan cinta, membawa perasaan sayang, membawa perasaan sanang terhadap ahlul bait, keluarga Nabi, dakhala jannata bi syafa'atina, inya akan masuk surga sebab pertolongan kami para ahlul bait. Bawa mati perasaan itu, jangan berubah, jangan berkurang, kalau perlu tambahi rasa mahabbah, mawaddah, cinta, sayang, berkasih kepada para ahlul bait. Yang mati membawa keadaan itu di hati, masuk surga, jar Nabi, sabab pertolongan kami, kami yang akan memasukkan surga, kami yang akan memberi syafaat, sabab kami inya masuk surga kena. Dan ditutup hadis 18 dengan ancaman sebenarnya. Ancaman ini, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, jar Nabi, diawali sumpahan. Dan demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah, la yanfa'u 'abdan amalun amilahu.
amal soleh perbuatan seorang hamba kada bermanfaat, kada bakal memberi manfaat amal soleh nang digawi seorang hamba kecuali dibarengi diumbayakan pengetahuan tentang hak kami. Bahasanya gini, percuma berhimat beramal soleh amun kada tahu manahu lawan ahlul bait. Nah, kayak itu singkatnya. Percuma berhimat beramal soleh amun di dunia kurang ajar, kada tahu manahu, lebih-lebih memiliki keyakinan sama aja ahlul bait itu. La yanfa'u abdan amalun amilahu, kada bermanfaat amal perbuatan yang digawi oleh seorang hamba kecuali dibarengi, kecuali asas pondasinya inyanya yang beramal tahu dahulu dalam hati ada ilmu, ada pengetahuan tentang kewajiban cinta dengan ahlul bait. Hanya amal itu kena dianggap oleh Allah dan dicatat. Mengada la yanfa kada bermanfaat ujar Nabi. Sudah rancak ulun sampaikan, makanya jar ulun ulama-ulama bahari nang bujur lurus mengharap ridha Allah dan Rasul pasti mengenalkan umat lawan ahlul bait. Kenapa? Supaya umat beramal itu bermanfaat amalnya, karena ada landasan pengetahuan terhadap ahlul bait. Amun ada ulama menutup-nutupi kada mau membuka keutamaan ahlul bait, berarti itu ulama dunia. Kenapa ulun sebut ulama dunia? Kada hendak umat berpaling kepada orang lain, hendaknya umat kainya aja. Bahaya nanti, berarti tujuannya hal-hal yang sifatnya fana dunia. Tapi nang bujur lurus, ulama, saleh, alim, bertakwa, takutan lawan Allah Ta'ala. Dalam kegiatannya, paling kada kiri kanan harus ada Habib dulu. Supaya majelis taklim ini dilandasi pengetahuan kenal lawan ahlul bait. Ada darah daging Nabi yang menjadi saksi. Ilmu yang disampaikan ilmu Nabi. Lihat aja majelis-majelis ulama bahari. Wah, ini gin banyak juga nang masih soleh. Kiri kanan tuh ada Habib mengawani. Berlima, berempat. Kenapa? Memang kayak itu praktek nang harus. Ujar Nabi la yanfa'u abdan amalun amilah, kada bermanfaat amal perbuatan seorang hamba kecuali inya bermakrifat, berpengetahuan terhadap hak kami para ahlul bait. Dudukan habaib. Tapi kalau yang ampun majelis Habib juga lain pulang kisahnya. Ini kita kisahkan ulama nang lurus, tuan guru. Ada 1, 2, 3, 4 biniannya ada syarifah, dikhususkan duduk untuk syarifah. Begitu memang. Nang bujur-bujur tahu, paham kunci inya nyaman di akhirat, kayak itu caranya. Ilmu nang inya sampaikan, ilmu nang inya baca di kitab-kitab, itu ilmu pada tuan para ahlul bait. Mun ilmunya aja diambil, darah dagingnya dibuang, parah. Al-hadits atasi asyar, hadits yang ke-19. Akhrajat Tabrani fil Awsat an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqal khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu wa huwa yaqul ayyuhan nasu man abghadana ahlal baiti hasyarahu Allah ta'ala yawma qiyamati yahudiyan na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Hadits ke-19 diriwayatkan oleh Imam Tabrani kembali di Al-Awsat melalui Sayyidina Jabir ibn Abdullah Al-Ansari. Sayyidina Jabir ibn Abdullah Al-Ansari mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi berkhutbah kepada kami. Artinya banyak sahabat yang hadir itu. Khatabana, Nabi berkhutbah kepada kami suatu hari. Fasami'tuhu wa huwa yaqul, aku pun jar Sayyidina Jabir mendengar beliau bersabda dalam khutbah tadi.
Aku pun mendengar beliau dalam khutbahnya bersabda, Ayyuhan nas, wahai umat manusia, ujar Nabi. Ayyuhan nas, wahai umat manusia, man abghadana ahlal baiti, barang siapa yang membuat marah kami para ahlul bait. Barang siapa yang membuat marah kami para ahlul bait, hasyarahullah ta'ala yaumal qiyamati Yahudiyan. Niscaya kelak di padang mahsyar orang tersebut akan digiring oleh Allah. Kelak di padang mahsyar hari kiamat, orang tersebut akan digiring oleh Allah Yahudian, sebagai orang Yahudi. Sebagai orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hadits ke-19 ini Sayyidina Jabir mengisahkan Nabi suatu hari khutbah di hadapan banyak sahabat. Lalu salah satu isi khutbah Nabi, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, ujar Nabi, man abghadana ahlal baiti, barang siapa yang memancing murka kami para ahlul bait, barang siapa yang membuat marah kami para ahlul bait, niscaya di padang mahsyar hari kiamat orang tersebut akan dihalau, akan digiring Allah sebagai orang Yahudi. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, inya kada dikumpulkan lawan orang-orang Islam, bagaikan orang Yahudi dikumpulkan lawan orang Yahud. Na'udzubillah min. Nah, ini ngeri. Tapi karakter asli para habaib itu dipancing emosi pun memaafkan. Ini dahsyatnya rahmat dari Allah. Itu karakter asli sesuai dengan datu-datunya. Orang menyambati, orang ini takuringan. Sayyidina Hasan tuh. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ding sanak Sayyidina Husain. Setiap hadir sholat Jumat, isi khutbah Jumat tuh menyambati Abah Sidin, menyambati Sayyidina Ali bertahun-tahun. Pokoknya kada senang dengan Ahlul Bait di zaman itu. Kalau pang membalas takurihing Sayyidina Hasan. Lalu Sayyidina Hasan ada satu riwayat berucap, sesungguhnya kita ini kada dicipta untuk melaknat balik, kada dicipta untuk membalas dendam. Terus sampai pada akhirnya hilang seorang generasi yang benci dengan Ahlul Bait itu. Adalah di zaman Sidin itu ada orang yang kada senang Ahlul Bait, banyak. Buktinya Sayyidina Husain mati dibantai. Orang-orang yang memang dicipta Allah untuk celaka gitu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Ahlul Baitnya sendiri damai. Tapi jangan sampai terpancing sampai pada satu titik Ahlul Bait itu sarik bujur, bahaya. Tapi kalau sekedar yang biasa, itu warisan mulai bahari, dimusuhi orang, dicaci, dimaki, itu warisan mulai pada Tuhan bahari. Dan karakter habaib biasanya nangka itu kada peduli, lihat akadinya takurihing. Tapi amun sudah sampai titik jarulun sarik, bahaya. Hasyarahullah ta'ala yaumil qiyamah Yahudiyan. Allah akan giring orang tersebut di padang mahsyar hari kiamat sebagai orang Yahudi nang maulah sarik Ahlul Bait. Na'udzubillah min dzalik. Al-hadits al-ishrun, hadits yang ke-20. Akhrajat Tabrani fil Awsat an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya bani Hashim inni qad sa'altullah an yaj'alakum nujada ruhama wa sa'altuhu an yahdi dhallakum wa yu'mina khaifakum atau wa yu'mina khaifakum wa yashbi'a ja'i'akum walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadun hatta yuhibbakum bihubbi atarjuna an tadkhulul jannah bi syafaati
wa la yarjuha Banu Abdul Muttalib. Hadis ke-20 kembali diriwayatkan Imam Tabrani dalam Al-Awsat dari Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Ja'far berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, ya Bani Hashim, wahai keturunan dari Bani Hashim, keluarga besar Nabi nih, sepupu sekali, sepupu dua kali, sepupu tiga kali sidin, dari keturunan Bani Hashim. Inni qad sa'altullah an yaj'alakum nujada ruhama. Sesungguhnya aku meminta kepada Allah agar menjadikan kalian orang-orang yang berani. Orang-orang yang berani, ruhama, dan orang-orang yang penyayang. Sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah agar menjadikan kalian orang-orang yang berani dan orang-orang yang penyayang. Nujada ruhama. Wa sa'altuhu an yahdiya dhallakum. Dan aku pun meminta kepada Allah agar memberi petunjuk bagi kalian yang tersesat. Dan aku pun meminta kepada Allah agar memberi petunjuk bagi kalian yang tersesat. Wa yu'ammina khaifakum. Dan aku minta pada Allah agar Allah memberi rasa aman pada orang yang takut di antara kalian. Memberi rasa aman pada orang yang takut di antara kalian. Wa yushbi'a ja'iakum. Dan aku meminta kepada Allah agar mengenyangkan orang yang lapar di antara kalian. Aku meminta kepada Allah agar mengenyangkan, maulah kenyang orang yang lapar di antara kalian. Walladzi nafsi biyadih. Dan demi Allah, demi zat yang dimana jiwaku ada pada kekuasaannya, atau demi Allah, la yu'minu ahadun hatta yuhibbakum bihubbi. Belum beriman seseorang, belum sempurna beriman seseorang itu hatta yuhibbakum bihubbi, sampai ia mencintai pula kalian bihubbi, karena kecintaan kepadaku. Belum betul beriman seseorang sampai ia mencintai kalian keturunan Bani Hashim bihubbi, karena cinta kepadaku. Atarjuna an tadkhulul jannah bi syafaati wa la yarjuha Banu Abdul Muttalib. Apakah mungkin kalian, wahai Bani Hashim, apakah mungkin wahai kalian Bani Hashim mengharap masuk surga dengan pertolonganku? Mengharap masuk surga dengan pertolonganku, sedangkan keturunan Abdul Muttalib tidak mengharapkannya. Sedangkan keturunan Abdul Muttalib tidak mengharapkannya. Sedangkan keturunan Abdul Muttalib tidak mengharapkannya. Nah, ini dengarkan hadis ke-20 penjelasannya. Dari Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Sayyidina Abdullah bin Ja'far ini dari Bani Hashim juga, masih sepupuan sama Nabi.
Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Abdullah bin Ja'far menyampaikan, qala, aku mendengar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi bersabda, yaqul ya Bani Hashim, wahai keturunan Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah, nasab Nabi siapa yang hafal? Muhammad putra Abdullah, putra siapa lagi? Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, itu Bani Hashim itu keturunan Datu Sidin. Karena Sayyidina Hashim ini anak ada seikung. Abdul Muttalib aja ada keturunan lain. Sepupuan Nabi nih. Rasulullah tuh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, bin Hashim, Hashim ini pun punya anak yang lain, sepupuan oleh Nabi. Disebutlah itu Banu Hashim, keturunan Hashim, sepupuan Nabi. Lalu jar Nabi, ya Bani Hashim, wahai keturunan Hashim. Artinya wahai keluargaku, maksud Nabi. Wahai sepupu-sepupuku. Ini qad sa'altullah, sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah. Artinya aku sudah mendoakan. Aku sudah mendoakan bebuhan ikam, sepupuan keluargaku, an yaj'alakum nujada, agar Allah jadikan bebuhan ikam itu nujada, orang-orang yang berani. Artinya kalau bujur berani, kada takutan. Rohama dan penyayang. Wa sa'altuhu, dan aku pun meminta pada Allah untuk bebuhan ikam, wahai Bani Hashim, sepupuanku, maksudnya an yahdiyadalakum, agar yang tersesat di antara kalian Allah beri petunjuk. Artinya berislam kena supaya selamat. Wa yu'ammina khaifakum, ada yang takutan di antara buhan ikam keluarga kuai, Allah jadikan inya aman, merasa nyaman, damai. Wa yusbi'a ja'iakum, aku minta juga pada Allah agar nang lapar di antara kalian Allah beri rezeki supaya kenyang. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah, ujar Nabi, la yu'minu ahadun hatta yuhibbakum bihubbi. Seorang muslim belum bujur inya beriman pada Allah Ta'ala dan Rasul apabila belum mencintai buhan ikam juga karena bentuk cinta kepadaku. Amun bakaku cinta lawan Nabi, maksudnya mau kada mau wajib mencintai keluarga Sidin juga, sepupuan Sidin. Amun ikam bepada cinta lawan Rasulullah, wajib juga siapapun yang tarait lawan Nabi, baik sepupu sekali, dua kali, tiga kali, wajib dicintai juga. Makanya jar Nabi, la yu'minu ahadun, belum bujur beriman seorang hamba itu sampai umpat juga mencintai buhan ikam, sepupuan kuai Bani Hashim. Bihubbi, karena kecintaan kepadaku. Amun bepada cinta lawan aku aja Nabi, sepupuku pun sayangi berataan. Apalagi keturunan, apalagi darah daging Sidin. Maksud hadis itu kayak itu. Sepupuan Sidin aja wajib kita cintai. Padahal tarait sepupuan 2 kali, 3 kali, 4 kali bersepupuan. Karena dari keturunan Hashim. Sayyidina Muhammad Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Berarti kalau ada Hashim bisi anak lain, sepupu 3 kali oleh Nabi. Seluruh keturunan Hashim di zaman Nabi masih hidup. Kalau bapak ada cinta Nabi, cintai sepupuan 3 kali Nabi juga. Apalagi sepupuan 2 kali, sama-sama keturunan Abdul Muttalib. Kan Abdul Muttalib di bawahnya lagi. Artinya sepupuan 2 kali Nabi pun wajib dicintai. Amun bapak ada cinta Nabi. Kada kawa hendak manunggal, aku cinta Nabi aja, keluarga Sidin kadusah, Nabi nang membawai. Ikam hendak mualah seorang kisah cinta ikam, kada kawa. Amun bujur cinta aku, jar Nabi nih, sepupuku aja wajib cintai. Apalagi keturunan Nabi darah daging Sidin, jalur Sidin seorang. Paham tak lah? Keluarga Sidin yang sepupuan jadi doakan Nabi, bahasanya tuh, apalagi keturunan Sidin, darah daging Sidin. Pian nih ulun betakon,
Lebih peduli anak pian kah sepupu 2 kali pian? Hah? Lebih peduli cucu pian kah sepupu 3 kali pian? Betakon pian bisa sepupu 3 kali kalau lebih peduli, lebih sayang. Ibarat ada 2 orang minta tolong, cucu darah daging pian lawan sepupu 3 kali. Siapa nang pian tolong badolo? Cucu lah. Ngalinya menjawab. Karena itu lebih diutamakan darah pian. Nabi lawan sepupu aja sayang dahsyat, didoakan behimat sepupu 3 kali. Mewajibkan agar umat mencintai sepupu sidin juga. Berarti apalagi cuk? Begitu logikanya. Orang nang bepada cinta Nabi, apapun nang dari keluarga Nabi, wajib pian mencintai. Belum sempurna iman sampai mencintai keluarga Nabi berataan, apalagi garis keturunan dari bawah. Pian sayang sepupu kah cucu jolon? Hah? La ilaha illallah. Sayang sepupu beb jar. Kenapa? Sepupu ulun bini ulun bang jar. Itu lain pula hubungannya karena bini. Lalu terakhir Nabi tutup, atarjuna an tadkhulul jannah bi syafaati wa la yarjuha banu Abdul Muttalib. Apa mungkin keturunan Hashim kalian ini berharap masuk surga karena syafaatku, sedangkan Abdul Muttalib nang sepupu 2 kali, keturunan Abdul Muttalib sepupuan 2 kali, ku kada berharap. Artinya kalau warga dekatku aja sepupu sekali, sepupu 2 kali berharap dapat syafaat masuk surga gara-gara kerabat aku, apalagi buah nikah Bani Hashim juga. Sama-sama kita. Sebab aku kalian pun insya Allah masuk surga, maksud Nabi. Sepupu 3 kali kalian berharap dapat syafaat masuk surga karena bersepupuan 3 kali lawan aku. Apa mungkin nang bersepupu 2 kali kada berharap juga, maksud Nabi, apalagi nang bersepupu 2 kali. Pasti juga karena ada kerabat lawan aku, selama ini beriman, dapat pertolongan dariku hari kiamat, maksud Nabi. Karena Abdul Muttalib itu sepupu 2 kali keturunannya. Hashim di atasnya lagi, sepupu 3 kali keturunannya. Pahamlah? Nah ini. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan oleh Allah duduk di majelis ilmu, semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ulun umumkan, mohon maaf, Ahad akan datang dikarenakan ulun kada ditabalong, majelis kita liburkan. Ahad akan datang. Ahad akan datang setelahnya lagi, lebih tepatnya tanggal 19 Februari. Artinya 2 minggu setelah minggu hari ini, 19 Februari, kita insya Allah di Majlis Duhat mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Jamnya bukan jam 2 siang, tapi jam 4 sore habis asar. Sekira tanau. Ulun ulangi, 2 pekan akan datang, artinya Ahad 2 minggu setelah ini, 19 Februari kita adakan peringatan Isra Mi'raj di majelis kita, dan mulainya habis asar. Insya Allah yang akan menyampaikan tausiah Habib Ahmad bin Mustafa bin Tahir dari Surabaya, kawan ulun. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan para jamaah tolong menolonglah, gotong royonglah demi lancarnya acara kita Ahad 2 minggu akan datang. Yang menyiapkan konsumsi siapakan, yang menyiapkan atribut-atribut yang biasa dipakai ketika acara siapakan, dan rombongan tim hadrah maulid bebuhan dohat juga mandian. Jangan kada mandi pas acara. Pakai pakaian seestel, latihan kada dulu supaya nahap. Insya Allah berjumpa lagi 2 pekan akan datang. Sebelum kita baca doa, sedikit membaca tahlil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha